Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar sudah begitu kan, ya kelakuan Jokowi, ya seolah-olah PDP sekarang melawan begitu. Jadi Ibu Megawati ya tegas, Megawati minta jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Artinya terjadi lagi ya tahun 2019, 2014, apakah ada kecurangan? Bisa saja, ini kan mesti multitafsir begitu ya. Mungkin sudah tahu karakter bagaimana seorang Jokowi di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya ya PDIP kalau mengatakan bahwa kecurangan pemilu terjadi lagi karena itu bagian dari Pak Jokowi dulu begitu kan ya, bagian dari PDIP lalu kemudian mengusung Jokowi di 2 periode malah begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah kecurangan-kecurangan juga ikut seperti itu begitu kan. Ketika berkuasa dulu tidak memikirkan bagaimana oposisi, bagaimana keadilan begitu kan ya. Tetapi sekarang ketika sudah ditinggal oleh Pak Jokowi meradang ya, semuanya dibongkar habis-habisan oleh Ibu Megawati begitu. Jadi kalau Ibu Megawati mempertahankan tetap melawan Pak Jokowi, bukan tidak mungkin Pak Jokowi akan mendatangkan Harun Masiku besok, lusa atau kapan begitu kan ya. PDP semakin meradang di situ begitu. Ya, tapi saya apresiasi luar biasa ketika Ibu Megawati tegas mengatakan bahwa ya jangan ada ya sampai kecurangan pemilu terjadi lagi ya. Terjadi lagi itu kapan sih sebenarnya begitu kan ya? Kita lihat saja begitu. Artinya wah, tahun 2019, 2014 apakah ada kecurangan? Ya, kita tunggu saja. Ini kan masih multitafsir begitu kan. Lantas bagaimana dengan komentar-komentar netizen begitu? Banyak yang mengkaitkan bahwa ya waktu penghitungan suara begitu kan. Ya, real count di situ begitu, bahkan quick count di situ ya katanya suara dari Prabowo dan Ganjar katanya kebalik begitu kan di media kalau nggak salah TV One apa-apa begitu kan ya. Ini yang kemudian dipertentangkan hari ini apakah benar ada kecurangan besar. Ya sekarang sudah saling bongkar begitu kan. Semoga Pak Jokowi aja mendatangkan Harun Masiku begitu kan biar semuanya akan beres begitu. Ini tegas Megawati minta jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Emang kemarin itu katanya ya. Asik dapat bahan lagi nih TV One langsung disambar sama orang-orang yang kagak ngerti konteksnya ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Artinya kemarin 2019 terjadi kecurangan. Betul apa betul? Efek disakiti sama petugas partainya akhirnya mengakui ya hal-hal yang lalu ya. Pemilu 2014-2019 hasil dari curang. Terkuat ya dari kebodohan-kebodohan ya yang mulai diumbar-umbar katanya ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi pada hakikatnya secara kalkulasi politik begitu kan. Pada hari ini sudah menentukan apakah ya ada kecurangan-kecurangan lagi nanti begitu kan. Kita lihat saja ya putusan MK bagaimana ya. Demi seorang ya si Gibran di situ ya pamannya rela ya mengambil sikap bagaimana reputasi jabatan sebagai taruhan mereka begitu. Jadi kalau kita melihat dengan hal ini kok saling cakar-cakaran sekarang begitu kan. PDP ditinggal Pak Jokowi semakin down. Ya kekuatan itu sebenarnya berada di tangan Pak Jokowi bukan berada di tangan PDIP hari ini begitu ya. Sudah jelas ya. Survei Ganjar sudah anjlok ya di urutan ketiga begitu. Ya jelas artinya apa? Artinya Pak Ganjar sudah kalah di depan mata. Dan sekarang ketika Pak Jokowi keluar dari zona itu begitu kan ya. Mungkin atas desakan-desakan sebagai sepetugas partai di situ dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi artinya Bu Megawati gimana ini begitu kan ya. Kok agak melawan hari ini begitu. Tegas Megawati minta jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi ya. Ketua Umum ya PDP Megawati Soekarno Putri minta jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Oleh karena itu dia mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses pemilu. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu ya dengan tuntutan nurani. Megawati menegaskan pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung ya, umum dan bebas rahasia harus dijalankan tanpa ada ya kecuali di situ begitu. Lantas bagaimana ya yang curang dulu begitu kan ya? Masyarakat sudah paham sebenarnya begitu. Dari dulu siapa yang main curang itu begitu kan begitu logikanya begitu. Jadi kalau sekarang dibongkar oleh
oleh PDIP begitu kan blunder bagi PDIP sendiri di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya mengkritik Pak Jokowi sama Alja menunjukkan bahwa bagaimana ya di dalam tubuh PDIP itu sendiri begitu. Jadi artinya kalau kita melihat dengan pernyataan ini ya kita saling cakar-cakaran. Dia mengatakan ya mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa. Bahkan ya lanjut Megawati hal ini menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar ya tidak terjadi kesewenang-wenangan ya. Bahkan di satu sisi karena itulah terus ya genggaman erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatu hal yang berakar pada hendak hati nur rakyat. Teruslah kawal dengan ya tegakkan demokrasi. Jadi masyarakat sudah paham dan tertawa hari ini begitu kan ya. Seolah-olah Ibu Megawati menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini di tahun 2019, 2014 dan sebagainya begitu kan. Artinya kalau PDIP mengkritik Pak Jokowi sama aja karena ini diusung oleh PDIP waktu itu begitu. Dan sekarang ketika ditinggal PDIP ya ditinggal oleh Jokowi, PDIP mulai agak memanas di situ ya, mulai agak mengkritik begitu kan ya. Ingin cari simpati kepada masyarakat ya. Bahkan Hasto sampai sekarang nangis-nangis di mana-mana begitu. Cengengnya luar biasa ya. Bahkan ya mencari simpati orang agar memilih rakyat. Kira-kira seperti itu. Tapi pada hakikatnya masyarakat hari ini tidak bodoh di situ begitu kan ya. Bagaimana dulu ketika berkuasa apakah ingat dengan rakyat? Bagaimana bahan-bahan pokok yang semakin tinggi di situ begitu ya. Megawati juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi. Ya, menurut dia apabila hukum ya yang keadilan ya dan keadilan ditegakkan dan senantiasa dikawal oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa pasti akan bisa diwujudkan ya. Kalau seperti ini terus ya PDIP saya kira ini sangat luar biasa sekali loh begitu ya. Puitisnya luar biasa begitu. Ketika ditinggal oleh Pak Jokowi ya perkataannya seolah-olah mengarah bagaimana ya rakyat di situ dirangkul ya. Tapi pada hakikatnya ketika berkuasa apakah ingat dengan rakyat kecil? Nah, itu pertanyaan penting begitu. Masyarakat sekarang kan tidak bodoh begitu ya. Jadi berbagai apapun PDIP hari ini begitu kan untuk mencari ya pertama ya mencari sensasi ya mencari agar dipilih ya agar dilirik agar dikasihani dan sebagainya begitu kan. Jelas bahwa masyarakat hari ini tidak bodoh begitu. Melihat dengan hal-hal ini semua, bisa saja ini hanya gimmick saja, hanya pencitraan saja untuk meraup suara di situ begitu kan. Jadi ada intimidasi sana sini, ada baliho dicopot sana sini begitu kan. Ya kita lihat saja. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Pak Jokowi tidak tinggal diam di situ begitu. Jadi tetap ada perlawanan-perlawanan ya bisa saja nanti ya menteri-menteri yang ada selama ini begitu kan bisa saja keluar begitu ya menteri-menteri dari PDIP di situ begitu. Katanya ada yang sudah pamit begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya cara-cara inilah yang kemudian ya cawi-cawi Pak Jokowi ini yang bisa menggagalkan demokrasi itu begitu. Kalau pada intinya PDIP mengatakan tindak tegas yang namanya keadilan, menegakkan keadilan dan sebagainya, itu ya benar di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya ketika PDIP berkuasa, apakah ingat dengan rakyat? Dan disitulah masyarakat akan enggan untuk memilih PDIP. Kita buktikan di 2024 nanti. Apakah PDIP semakin berkuasa atau ditinggal oleh pendukung-pendukung mereka begitu kan? Karena kekuatan mereka sudah ada di tangan Pak Jokowi. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.